Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Kaifa khalukum jami'an? Bikhair. Walhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Baik, anak-anak. Hari ini kita belajar PAI DBP dengan tema memahami Quran Surah At-Tin ayat 1-8. Sebelumnya kita sama-sama berdoa ya. Allahumma anfa'ni. Ya Allah, berilah manfaat kepadaku bima 'allamtani, dengan apa yang engkau ajarkan kepadaku. Wa'allimni, dan ajarkanlah kepadaku ma yanfa'uni, apa yang bermanfaat bagiku. Wasidni ilman, dan tambahkanlah ilmu kepadaku. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut, terlebih dahulu kita lihat tujuan pembelajaran hari ini ya. Pertama, memahami kandungan surah At-Tin ayat 1-8 tentang kemuliaan manusia dan tanggung jawabnya. Yang kedua, memahami pesan moral untuk beriman, beramal soleh, dan menjauhi dosa. Yang ketiga, mengetahui akibat dari perbuatan kita di dunia dan akhirat. Baik, anak-anak, sekarang pengertian dan makna surah At-Tin. Anak-anak, sudah tahu arti At-Tin? At-Tin artinya buah tin. At-Tin berarti buah tin, yang dalam bahasa Arab menunjukkan sesuatu yang mulia dan bermanfaat. Anak-anak, istilah At-Tin ini diambil dari Al-Quran surah ke-95. Surah keberapa anak-anak? 95. Yaitu surah At-Tin. Surah ini termasuk surah Makkiyah. Berarti turun di mana anak-anak? Turun di Mekkah. Iya. Baik. Di surah At-Tin ini Allah mengawali dengan sumpah. Wattini wazzaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Baik anak-anak, sebelum lanjut, kita sama-sama membaca surah At-Tin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Wahadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Anak-anak, ada yang tahu kira-kira kenapa Allah berfirman ya, bersumpah? Wattini wazzaitun.
demi buah tin dan buah zaitun. Kenapa kira-kira Allah mengawali dengan sumpah? Ada yang tahu jawabannya? Iya, karena kedua buah ini memiliki banyak manfaat. Besar sekali manfaatnya bagi kesehatan fisik maupun spiritual. Terus ayat selanjutnya, waturi sinin. Allah bersumpah dengan Bukit Sinai. Kenapa kira-kira dengan Bukit Sinai? Karena di Bukit Sinai inilah Nabi Musa menerima wahyu berupa kitab Taurat. Wa hadzal baladil amin. Dan negeri yang aman ini yaitu Mekah. Kenapa? Karena di kota Mekah merupakan pusat ajaran tauhid dan tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi anak-anak, sumpah adalah bentuk penekanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia memahami kesempurnaan penciptaan mereka dan tanggung jawab untuk menjaga keimanan dan amal baik. Ya, kita lihat kandungan surah At-Tin. Yang pertama di sini, kemuliaan dan kesempurnaan penciptaan manusia. Di ayat keempat tadi, Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kira-kira kenapa ya Allah berfirman bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya? Ada yang tahu? Iya. Kita lihat tujuan penciptaan manusia. Tujuan penciptaan manusia untuk beribadah dan menjaga kemakmuran di muka bumi. Kenapa kira-kira dikatakan bahwa manusia adalah sebaik-baik bentuk, sebaik-baik penciptaan? Coba perhatikan keseimbangan bentuk tubuhnya. Manusia diciptakan dengan tubuh yang seimbang, sehingga memungkinkan kita melakukan berbagai kegiatan. Terus potensi akal dan jiwa. Ya, Allah memberi kita akal dan jiwa yang memungkinkan untuk berpikir dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Dengan bekal ini, maka Allah memberi amanah kepada kita sebagai khalifah di muka bumi. Jadi kandungan yang kedua tadi, tanggung jawab besar bagi setiap manusia. Apa tanggung jawab besar kita? Sebagai khalifah di muka bumi, sebagai pemimpin di muka bumi. Dengan adanya tanggung jawab ini, manusia berhak memilih kebaikan atau keburukan. Tapi ingat, ada akibat dari pilihan hidup yang kita pilih. Kalau kita berbuat baik, Allah akan memberikan pahala kebaikan. Tapi kalau kita berbuat buruk, maka Allah menyediakan juga siksanya. Kita lihat kemuliaan penciptaan manusia. Kita lihat kembali kandungan surah At-Tin ayat 1-8 ya. Kemuliaan penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna dan dimuliakan. Ya, seperti tadi dikatakan bahwa manusia memiliki bentuk bagaimana bentuk yang seimbang dibandingkan dengan makhluk lainnya.
Terus kelebihan yang lain adalah diberi akal. Dengan bekal itu manusia diberi tanggung jawab. Tanggung jawab manusia apa? Dengan kemuliaan tersebut manusia memiliki tanggung jawab besar untuk beriman dan beramal soleh. Ya, sebagai khalifah di muka bumi yang diberi amanah sebagai pemimpin di bumi, maka dia bertanggung jawab besar untuk beriman dan beramal soleh. Terus akibat pilihan hidup. Manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalnya. Pahala bagi yang beriman dan siksa bagi yang ingkar. Jadi tinggal pilih, seperti tadi disebutkan ada diberi hak untuk memilih. Tapi ingat, apa akibatnya? Kalau kita beriman dan beramal soleh, Allah akan menyiapkan surganya. Tapi kalau kita ingkar, maka Allah menyiapkan siksa, yaitu neraka jahanam. Terus kandungan ayat ini juga disebutkan hari kiamat. Surah ini juga mengingatkan adanya hari perhitungan di akhirat. Jadi nanti akan ada hari perhitungan, di mana setiap amal akan dipertanggungjawabkan. Biasa juga disebut Yaumil Mizan. Karena nanti akan ditimbang, amalan kita akan ditimbang mana berat kebaikan atau keburukan kita. Kalau yang berat kebaikan kita, insya Allah kita akan mendapatkan surganya. Tapi kalau keburukan kita lebih berat, maka alamat masuk neraka. Jadi kita selalu berdoa, berharap agar mendapatkan ampunan dari Allah. Kita selalu berusaha untuk menjadi orang yang beriman dan beramal soleh. Anak-anak, sekarang kesimpulan dan refleksi. Mensyukuri nikmat Allah. Kita harus mensyukuri nikmat Allah karena penciptaan yang sempurna dan kehidupan yang diberikan oleh Allah. Kemudian kita harus beriman dan beramal soleh sebagai bentuk penghambaan kepada Allah. Kita perlu beriman dan berbuat kebaikan, serta kita harus menjauhi perbuatan dosa. Kenapa? Karena dosa akan membawa kerugian baik di dunia maupun di akhirat. Ya, baiklah anak-anak. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Marilah kita tutup bersama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yazifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Terima kasih.